Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi jalallah wa fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Amma hakikat puasa dari segi kerohanian tentu saja berbeda daripada puasa yang hanya dikerjakan bagi kaum awam. Hakikat puasa dalam perspektif ilmu makrifat akan batal bila ia tergelincir daripada sesuatu yang selain Allah. Dan hakikat puasa bagi para sufi, ia pun tidak terikat dengan waktu sebagaimana puasa pada umumnya, sebab puasanya para sufi itu lebih dalam lagi, yaitu mengesahkan lahir dan batinnya, baik asma, sifat, af'al dan zatnya. Ringkasnya, di sini tidak ada tawar-menawar lagi. Ia harus selalu mengingat Allah di dalam segala keadaan. Inilah puasa yang hakiki, seperti yang dikenal oleh orang yang hati dan jiwanya telah bersih. Sebab puasa yang sebenarnya adalah pembersihan di atas pembersihan. Ramadan adalah bulan yang suci yang penuh dengan keberkahan. Sangat disayangkan sekali bila ibadah puasa yang hampir tiap tahun kita lakukan hanya sebatas rutinitas tahunan biasa, tanpa ada peningkatan mutu batin sedikit pun. Padahal di bulan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan segala amal kebajikan. Puasa tidak akan bermakna kalau tidak membawa pelakunya kepada kedekatan terhadap Allah. Orang awam akan cepat berbuka begitu waktu buka tiba, tetapi orang yang rohaninya ikut berpuasa tidak akan pernah berhenti berpuasa secara rohani, walaupun secara fisiknya ia juga ikut berbuka sebagaimana yang lainnya. Jika orang awam merasakan kebahagiaan berpuasa di saat berbuka dan pada saat melihat datangnya bulan Syawal setelah 1 bulan penuh berpuasa, maka lain lagi ceritanya bagi orang yang arif. Orang yang telah bermakrifat itu lebih mengutamakan dimensi spiritualnya. Ia akan menganggap kenikmatan berbuka adalah pada waktu ia dapat melihat Allah dengan mata hatinya sebagai salah satu efek dari puasanya. Saudaraku sang sejati, puasa hakiki atau puasa yang sebenarnya adalah puasa untuk menahan hati daripada menyembah, memuji, memuja, dan mencapakan yang selain Allah. Puasa ini dilakukan dengan cara menahan mata hatinya daripada memandang ghairullah, baik itu yang lahir maupun yang batin. Namun, walaupun seseorang telah sampai kepada tahapan puasa hakiki, puasa yang wajib tetap harus dilakukan sebagai aplikasi syariatnya, serta sebagai sarana untuk menggapai kesehatan fisik. Puasa merupakan tindakan rohani untuk mereduksi watak-watak kezaliman, ketidakadilan, egoisme,
serta keinginan yang hanya untuk kepentingan diri pribadi. Buahnya adalah kejujuran terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, serta kejujuran di hadapan Tuhan tentang kenyataan dan eksistensi dirinya. Dalam puasa hakiki, hati dibutakan dari pandangan terhadap ghairullah atau yang selain Allah, dan hanya tertuju kepada Allah serta cinta kepadanya. Dengan puasa hakiki inilah esensi penciptaan akan terkuak, sebagaimana apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi, al-insanu sirri wa anna sirruhu. Manusia adalah rahasiaku dan akulah rahasianya. Rahasia itu berupa nur Allah. Nur itu adalah titik tengah hati yang diciptakan dari sesuatu yang unik dan ghaib. Hanya ruh yang tahu semua rahasia ini. Ruh juga menjadi penghubung rahasia antara Khalik dan makhluknya. Rahasia itu tidak tertarik dan tidak pernah menaruh cinta kepada yang selain Allah. Dengan puasa hakiki, ruh itu akan diaktifkan. Oleh karenanya, jika ada setitik zarah pun cinta terhadap ghairullah, maka batallah puasa hakikinya. Jika puasa hakikinya telah batal, maka yang harus segera dilakukan adalah mengulanginya, menyalakan kembali niatnya dan harapannya hanya kepada Allah. Inilah tauhid. Puasa hakiki hanyalah menempatkan Allah di dalam hatinya, menjalani proses kemahaesaan ilahi. Dengan puasa hakiki, maka kita akan menyadari bahwa sebenarnya puasa merupakan hadiah langsung dari Allah untuk seluruh umat manusia. Sehingga bagi hamba Allah yang telah mencapai makrifat, akhirnya puasa wajib dan sunnah tidak akan berbeda lagi. Secara lahiriah, keduanya memang berbeda dari segi waktu dan cara pelaksanaannya. Akan tetapi, secara batiniahnya, esensi dari kedua jenis puasa itu tidak berbeda lagi. Dengan berpuasa secara hakiki, tidak ada sekat wajib ataupun sunnah lagi. Yang ada adalah menikmati hadiah dari Allah bagi ruhani kita. Sehingga dengan pemahaman dan pelaksanaan puasa seperti inilah yang pada akhirnya puasa tersebut akan mampu menjadi katalisator bagi hawa nafsu kita, dan hati kita akan semakin berkilau oleh bilasan nurullah. Ia akan menjadi motor penggerak bagi ruh al-idhofi sebagai efek kebeningan hatinya, yang dengan itulah keseluruhan kehidupan akan ditunjukkan hanya menuju ke arah al-haq ilahi robbi. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.